wabarakatuh. Kali ini di sesi ke-9 saya akan menjelaskan tentang CQM atau Cost Quality Management dan JIT. Pengertian dari CQM itu sendiri adalah biaya kualitas merupakan semua biaya yang muncul untuk bisa menangani suatu masalah kualitas barang. Umumnya, jenis biaya ini ditangani oleh manajemen kualitas lewat sistem informasi manufaktur. Selain itu, pengukuran kualitas produk yang ada dalam perusahaan juga umumnya terbagi menjadi 3 komponen: biaya pencegahan, penilaian, dan juga biaya kegagalan. Apa sih biaya akibat kualitas yang buruk itu atau cost of poor quality? Ya, kenapa ada biaya yang harus muncul karena adanya kualitas produk yang buruk? Tidak lain karena yang dibuat tidak mampu memenuhi satu standar kualitas pelanggan. Biaya seperti itu juga sering disebut sebagai cost of poor quality atau COPQ. Memiliki peranan yang penting dalam memperbaiki kualitas suatu produk, serta bisa mengurangi biaya lain, sehingga perusahaan laba bisa meningkat dan memiliki keuangan untuk bisa bersaing. Apa saja sih komponen biaya kualitas? Yang pertama, ada biaya pencegahan atau prevention cost. Yang kedua ada biaya penilaian atau appraisal cost. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal cost atau internal failure cost. Yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Perilaku biaya kualitas. Jika standar kerusakan 0 bisa diraih, maka perusahaan pun masih harus menanggung biaya pencegahan dan penilaian. Suatu perusahaan yang memiliki program pengelolaan kualitas yang baik biasanya quality cost-nya tidak melebihi dari 2,5% penjualan. Setiap perusahaan pasti akan bisa menyusun agar guna menentukan besaran standar kualitas pada setiap kelompok secara individu, sehingga dana total kualitas yang sudah dianggarkan tidak bisa lebih dari 2,5% penjualan. Agar standar ini bisa diraih, maka perusahaan harus bisa melakukan identifikasi perilaku pada setiap sistem quality cost secara individual. Menghitung biaya kualitas. Ada biaya kualitas atau COQ sama dengan biaya kualitas baik ditambah biaya kualitas buruk. Yang kedua ada rumus menghitung biaya kualitas baik, yakni dengan menambahkan biaya pencegahan dan biaya penilaian. Terus yang ketiga ada biaya kualitas buruk sama dengan biaya kegagalan internal ditambah biaya kegagalan eksternal. Dan yang terakhir ada biaya. Lalu berikutnya ada just in time. Just in time merupakan strategi manajemen yang menyelaraskan pesanan bahan baku dari pemasok secara langsung dengan jadwal produksi. Perusahaan menerapkan strategi inventaris ini untuk meningkatkan sistem dan mengurangi pemborosan dengan menerima barang hanya ketika mereka membutuhkan untuk proses produksi, sehingga mengurangi biaya inventaris. Metode ini juga mengharuskan produsen memperkirakan permintaan secara akurat. Bagaimana cara kerja inventaris just in time? Salah satu contoh sistem JIT adalah produsen mobil yang beroperasi dengan tingkat inventaris rendah, namun sangat bergantung pada rantai pasokan untuk mengirimkan suku cabang yang diperlukan untuk membuat mobil sesuai kebutuhan. Akibatnya, pabrik hanya memesan suku cadang yang diperlukan untuk merakit kendaraan setelah pesanan diterima. Agar manufaktur JIT berhasil, perusahaan harus memiliki produksi yang stabil, pengerjaan kualitas tinggi, mesin pabrik yang bebas kesalahan, serta pemasok yang dapat diandalkan. Keuntungan dan kerugian just in time. Sistem inventaris JIT memiliki beberapa keunggulan dibandingkan model tradisional. Proses produksi berlangsung singkat, yang berarti produsen dapat dengan cepat berpindah satu ke produk lainnya. Selain itu, metode ini juga bisa mengurangi biaya dan meminimalisirkan kebutuhan gudang. Perusahaan juga melupakan pengeluaran lebih sedikit uang untuk bahan mentah karena mereka hanya membeli sumber daya yang cukup untuk membuat produk yang dipesan dan tidak lebih dari itu.
Kerugian dari sistem inventaris CIT ini bisa melibatkan potensi gangguan dalam rantai pasokan. Jika pemasok bahan mentah mengalami gangguan dan tidak dapat mengirimkan barang dengan segera, hal ini dapat mengakibatkan terhentinya seluruh inti produksi. Pesanan barang yang tiba-tiba dan tidak terduga dapat mengirimkan produk jadi ke klien akhir. Apakah manufaktur just in time beresiko? Manfaat sistem JIT yang utama adalah meminimalisirkan kebutuhan perusahaan untuk menyimpan persediaan dalam jumlah besar, sehingga meningkatkan efisiensi, memberikan penghematan biaya yang besar. Namun jika terjadi guncangan pasti pasokan atau permintaan, bisa membuat segalanya terhenti. Misalnya pada awal krisis ekonomi tahun 2020, segala sesuatu mulai dari ventilator hingga masker pedah mengalami gangguan karena pasokan dari luar negeri tidak dapat sampai ke tujuan tepat waktu untuk memenuhi kebijakan permintaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya bahas kali ini bisa berkenan dan sampai dengan baik kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.